Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftaha lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan nomor 13 berkaitan dengan sujud. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara turun untuk sujud, kemudian kita sudah membahas tentang syarat-syarat sujud, yaitu ada 7. Kemudian insya Allah sekarang sebelum kita masuk ke bacaan sujud, kita akan praktekkan dulu tata cara sujud yang benar. Allah. Lutut, tangan, ya apa namanya? Jidat sama hidung. Tapi hidung sunnah. Yang wajib jidat, telapak tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari kaki. Nah, ini dulu. Tangan dulu. Tangan ini menghadap kiblat. Menghadap dan rapat ke bawah. Ini harus diangkat. Jadi ini sudah benar, tidak boleh coba diturun. Ini tidak boleh seperti ini. Karena sebagian orang sujud ya seperti ini. Ini tidak boleh. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini menyerupai anjing. Makanya jangan menyerupai anjing, ya, supaya tidak menyerupai hewan. Maka ini diangkat, ini dilebarkan sampai ketiaknya ini kelihatan, tapi kalau berjamaah jangan sampai mengganggu yang di sampingnya, jangan sampai nyiku di sampingnya. Tapi kalau sendiri ya bebas, lebih luas tidak mengapa. Kalau seperti ini kan sendiri, jadi jangan gitu. Nah seperti ini. Tapi kalau sholat jamaah jangan sampai mengganggu. Ini yang berkaitan dengan tangan. Jadi ini diangkat, tangannya menghadap kiblat. Nah, kemudian kakinya. Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i ini tidak, ini sejengkal, sesuai dengan lutut, Tapi biasanya kalau misalnya ini kebuka ya nggak apa-apa. Ini dirapatkan. Misalnya pakai sarung. Takutnya kelihatan dari atau ada kucing yang mau masuk misalnya. Tetapi kalau seperti ini kan pakai celana. Ini kalau bisa jari-jarinya ini menghadap kiblat. Jadi dilipat. Tapi ini susah ini dilipatnya. Tapi intinya ini berusaha dilipat. Ini kira-kira sejengkal sesuai dengan lututnya seperti ini. Ini sudah bagus, ini sudah lurus. Nah, dan ini lebih tinggi daripada kepalanya. Nah, lurus saja, lurus terus ini dilipat. Jarinya dilipat, kok miring ini? Dilipat. Belum terbiasa ya? Aduh. Nah, ini seperti ini. Sambil membaca, nanti kita bahas bacaannya. Seperti ini. Sampai selesai. Oke, gini aja. Bangun aja. Seperti ini. Insya Allah banyak faedahnya. Sujud itu banyak faedahnya. Kalau benar cara sujudnya. Syukron. Nah, menghilangkan encok, menambah kekuatan. Nah. Ya kesehatan nanti kita bahas. Nah, ini ringkasan daripada praktek sujud yang benar. Nah, berarti tadi peringatannya jangan sampai apa? Jangan sampai tangannya seperti anjing. Nah, tidak boleh diangkat,
diangkat. Nah, qala Atha al-Khurasani, na'am, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajda fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahadat aw syahidat lahu yaumal qiyamah. Jadi semua anggota tubuh kita ini yang kita gunakan untuk sujud, maka anggota tubuh ini na'am akan, atau tanah yang kita tempati untuk bersujud, tanah itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Wa bakat alaihi yaum yamutu, dan tanah ini akan menangis ketika orang yang sujud, yang pernah sujud di tempat itu meninggal dunia. Jadi ketika meninggal, tanah itu menangis, dan insya Allah nanti dia juga akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia pernah sujud di atasku. Nah, itu siapa yang bersaksi? Adalah tanah tempat kita sujud. Nah, kemudian kita bacakan dalilnya yang tadi dari Anas bin Malik. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fis sujud, maka luruskanlah sujud kalian. Naam. Wala yabsutu ahadukum dzira'aihi imbisatal kalbi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti anjing tadi. Jadi tidak boleh. Naam. Kemudian poin yang setelahnya. Nah, poin yang setelahnya berkaitan dengan bacaan sujud. Bacaan sujud. Sebelumnya, apa hukum membaca bacaan sujud? Apa hukumnya? Rukun atau sunnah? Rukun atau sunnah? Ada orang sholat tidak baca bacaan ketika sujud. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena yang rukun hanya 5. Kalau ingat, yang 5 ini, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua surat Al-Fatihah, yang ketiga bukan, yang dibaca, tahiyat akhir, tahiyat awal tidak, tahiyat akhir, yang at-tahiyatu lillahi, atau bisa at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi, itu yang dibaca. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sholawat di tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun yang sempurnanya kama shollaita ala Ibrahim, itu sempurnanya, tetapi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian assalamu alaikum warahmatullahnya sunnah, assalamu alaikumnya wajib, rukun. Artinya kalau ada orang assalamu kemudian kentut, batal atau tidak? Batal. Tapi kalau assalamu alaikum keluar belum warahmatullah, sudah selesai, sudah sah. Karena yang 5, diingat-ingat lagi, diulang ya. Yang pertama, rukun dalam sholat yang harus dibaca minimal yang 5 ini. Kapan salah satu dari 5 ini tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau yang 5 ini sudah lengkap, sudah dibaca semua, maka insya Allah sholatnya sudah sah. Tapi tentunya nanti kita ya menambah dengan yang sunnah. Yang pertama tadi takbiratul ihram, bukan takbiratul intikal. Takbiratul ihram itu yang pertama saja di awal sholat. Nah, kemudian surat Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kemudian yang ketiga, intinya berdiri, takbir dan berdiri di awal, takbir dan Al-Fatihah. Kemudian pertengahannya tidak ada yang rukun dibaca kecuali akhir, tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini 3. Yang pertama bacaan tasyahudnya, kemudian bacaan sholawatnya, kemudian salamnya. Nah, mudahnya. Jadi ibaratnya awal dan akhir. Takbir Al-Fatihah, setelah takbir Al-Fatihah, setelah itu 3-3-nya ini di tasyahud akhir. At-tahiyatu, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian assalamu alaikum. Nah, ini selain dari ini tidak rukun, artinya sunnah. Nah, sunnah. Berarti tadi hukum membaca bacaan sujud dan ruku hukumnya sunnah.
Nah, tapi bukan berarti oh ini sunnah kita tidak baca, tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya ya ini sunnah kita mau pahala sunnah, tapi ini membantu kita untuk ketika kita misalnya tidak membaca atau dalam keadaan tertentu mungkin ada yang lupa, ya itu tetap sah. Nah, yang pertama apa bacaan sujud? Ini enggak bacaannya. Tadi hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku jangan kalau ruku nah subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Tidak apa-apa ditambah wa bihamdihi. Nah, bisa ditambah. Bisa subhana rabbiyal a'la, bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bisa juga apa? Subhana doa yang lain. Siapa yang hafal? Gimana? Subhana? Nah, subhana gimana siapa tadi? Yang mana ini? Kasih dia. Subhanakallahumma. Ah, itu bisa juga yang itu. Nah, tetapi kalau tidak mau ya itu aja istiqomah. Ya istiqomah satu ya tadi subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Mau lebih dari 3 kali ya bisa 5 kali. Mau lebih lagi 7 kali ya bisa juga. Nah, 3, 5, 1 kali pun ya sudah bisa. Nah, tetapi ya bagusnya 3 kali. Nah. Atau tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, ini yang 2 aja ini. Paling tidak ganti-gantilah 1. Sebenarnya banyak, ada subuh, kudus, ada banyak, tapi kita pilih yang ringkas-ringkas. Nah, jadi ada bacaan sujud. Nah, ini subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Bisa ditambah? Bisa ditambah? Wa bihamdihi. Nah, ini sebanyak 3 kali. Nah, atau ini yang pertama, terus yang kedua. Artinya ini sudah paham. Subhana artinya maha suci Robku, maha suci Tuhan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Wa bihamdihi. Nah, berarti al-a'la. Bedanya sama yang kemarin al-azim, yang maha agung. Kalau ruku itu al-azim yang maha agung. Kalau ini yang maha tinggi.
Nah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, ini bisa yang kedua. Nah, tapi biasa ini cukup satu kali. Nah, yang ini bisa satu kali, tidak apa-apa. Subhanaka artinya maha suci engkau. Naam. Allahumma ya Allah. Apa artinya Allahumma ya? Ya Allah. Rabbana Tuhan kami. Wa bihamdika dengan memujimu. Allahumma ya Allah. Ighfir li, ampunilah aku. Naam. Anda tulis. Artinya tulis. Subhanaka artinya apa tadi? Maha suci engkau. Allahumma artinya ya Allah. Rabbana Tuhan, au Rabb kami, Tuhan kami. Wa bihamdika dengan memujimu, ya Allah, ampunilah aku. Nah, ini sudah. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita telah pernah membahas tentang bacaan ruku. Jadi bacaan ruku ini bisa dibaca di ruku juga. Nah, tapi kalau yang ini subhana rabbiyal a'la, kalau di ruku diganti subhana rabbiyal azim. Karena inti daripada ruku adalah at-ta'zim. Inti dari ruku apa? At-ta'zim. Apa itu at-ta'zim? Mengagungkan Allah. Ketika engkau ruku, fa'azzimu fihi rabba di dalam hadis. Ketika engkau ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku. Berarti kalau ruku intinya pengagungan Allah. Kalau sujud intinya apa? Kita merendah. Makanya kita meletakkan wajah kita yang paling mulia, kepala kita yang paling tinggi, yang paling kita hormati, anggota yang paling mulia, kita letakkan kepala kita yang selalu merasa sok pintar ini. Naam, ini nasiyatin kadzibah khoti'ah. Naam, jadi segala apapun yang kita keluarkan di lisan kita itu dari sini. Nah, dari nasia namanya. Ini namanya nasia. Nasia ini, kepala bagian depan ini nasia ini. Nah, inilah yang mengontrol ucapan kita. Sumbernya dari sini. Inilah yang selalu merasa sok pintar ini. Sok hebat, sok pintar, sok keren. Ini. Supaya ini tahu diri, sekarang diletakkan di bawah. Bahkan lebih rendah di atas tumitnya. Karena tumit kita diangkat. Tumit kita terangkat. Jidat kita, nasia kita di bawah. Kita merasa rendah, kita merasa hina. Kemudian kita mengatakan Tuhan kita yang maha tinggi. Ini hubungan antara bacaan dan gerakan kita. Jadi kita merasa rendah, yang tinggi hanyalah Allah. Itu arti subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika baca subhana rabbiyal a'la artinya saya rendah. Allah yang maha tinggi, saya tidak boleh sombong. Itu arti maha suci Allah yang maha tinggi. Nah, adapun saya ya tidak tinggi, saya rendah. Saya letakkan apa yang selalu yang saya rasa ini yang menjadikan saya merasa tinggi ini saya letakkan sekarang bahkan lebih rendah di bawah tumit kaki saya. Nah, ini tentang bacaan sujud. Tentunya nanti di sana ada banyak bacaan sujud.
Contohnya subuhun kudus rabbul malaikati warruh, itu bisa dibaca ketika sujud juga. Kemudian bisa juga Allahumma ghfirli dzambi kullahu dikkahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, itu bisa juga. Kemudian masih banyak lagi bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, tapi kita kan tidak senang yang banyak-banyak, sukanya satu ya kan? Sukanya satu, tidak suka ganti-ganti. Ya ini aja terus. Subhana rabbiyal a'la, enggak suka ganti kan? Istiqomah ya benar. Nah, sukanya satu. Bacaannya itu terus ya kan, dari SD sampai meninggal. Subhana rabbiyal. Nah, biasanya juga orangnya kalau sukanya satu ya dapatnya Nah, jadi sekali-kali ya kalau tidak mau satu ya mau bervariasi ya baca yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang bacaan sujud. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang fadilah atau keutamaan sujud. Naam. Keutamaan sujud. Keutamaan yang pertama bisa ditulis 1. Derajatnya diangkat. Nah, ini sudah. Nah, kita atau mau ditulis dalilnya, artinya aja ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud memperbanyak sujud? Memperbanyak sholat. Nah, bukan hanya sujud, maksudnya sholat. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud, tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Nah, dan menghapuskan dosamu. Naam. HR, mana HR? Naam, Muslim. Hadis riwayat Muslim. 488 kalau mau nomornya. 488. Nomor 488. Naam. Nah, ini yang pertama. Berarti orang yang memperbanyak sujud, yang merendahkan dirinya kepada Allah, maka Allah sebenarnya pada hakikatnya Allah akan angkat derajat dia. Orang yang merendah akan diangkat, dan orang yang meninggi akan direndahkan sama Allah. Man tawadhu'a, siapa yang tawadhu, siapa yang merendah, ya, rendah diri, rendah hati, ya, siapa yang merendahkan hatinya, maka
Allah akan rafa'ahu, maka Allah akan mengangkatnya. Tetapi orang yang mengangkat dirinya, merasa dirinya lebih sombong, ya, meninggikan dirinya, maka Allah akan merendahkannya. Jadi kalau mau derajat yang tinggi, caranya bukan dengan meninggi, caranya malah merendah. Kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Jadi terkadang orang yang di atas gunung itu melihat kita itu kecil, ya kan? Karena dia di atas. Dia lupa bahwa kita juga lihat dia kecil. Ya sama aja, ya kan? Bahkan orang sombong tidak senang kepada orang sombong. Kenapa? Ya karena orang sombong itu tidak mau mendengarkan pendapat orang. Ketika musyawarah, pendapatnya saja mau didengar. Nah itu namanya orang sombong. Orang sombong itu tidak menghargai orang lain. Orang lain berbicara dipotong. Orang lain ngomong tidak didengar. Pas dia ngomong, ada yang tidak dengar, dia marah. Nah itu orang sombong. Ketika dia berpendapat, pendapatnya tidak disetujui, dia keluar dari jamaah. Misalnya ada musyawarah, musyawarah, ya kan? Dia berpendapat kita rihlanya misalnya ke pantai, yang lainnya ke gunung, maka menanglah yang gunung. Akhirnya dia tidak mau ikut. Kenapa dia tidak mau ikut? Karena pendapatnya tidak diambil. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Ciri-ciri orang yang sombong. Jadi tidak selalu pendapat kita itu harus diambil. Kalau pendapat kita mau dihargai orang lain, maka jalan satu-satunya kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Jadi orang sombong itu karena dia tidak mau menghargai pendapat orang lain, pendapatnya juga suatu hari nanti tidak akan dihargai. Kenapa? Orang akan merasa dia juga tidak pernah menghargai pendapatku. Ngapain saya ikutin pendapat dia? Ya kan? Nah, jadi hati-hati kalau musyawarah. Musyawarah itu bukan menang kalah, tapi musyawarah itu mencari jalan terbaik. Ya kita boleh ketika musyawarah itu angkat suara, berdebat sampai panas, ya terserah. Tetapi kalau akhirnya sudah diputuskan, ya ikuti. Itulah yang terbaik. Wa amruhum syura bainahum. Ikuti hasil musyawarah. Meskipun saat kita berdiskusi, enggak apa-apa, kita angkat suara, kita kemukakan pendapat saya seperti ini, tapi kalau enggak diterima orang, ya sudah selesai. Gitu loh. Berarti pendapat kita bukan yang terbaik, meskipun menurut kita itulah yang terbaik. Nah, jadi jangan kita merasa tinggi. Kalau kita merasa tinggi, kaidahnya apa? Kita akan direndahkan. Bukan hanya Allah yang rendahkan kita, bahkan manusia akan merendahkan kita. Meskipun dia hargai kita di depan kita, tetapi ketahuilah orang sombong itu di belakang akan digibahin. Nah, maksudnya orang-orang tidak senang dia, meskipun di depannya mungkin dihargai, tetapi di belakang dia tidak disenangi. Nah, ketika datang, waduh datang. Ketika tidak datang, alhamdulillah. Nah, yang kedua, ini faidah yang pertama. Kalau mau tinggi, kuncinya rendahkan diri. Dan kalau Allah sudah angkat kita, maka tidak ada lagi yang bisa menurunkan derajat kita. Nah, yang kedua tadi apa? Menghapuskan dosa. Nah, menghapuskan dosa. Ini keutamaan yang kedua. Menghapuskan dosa. Tadi meninggikan derajat. Sekarang menghapuskan dosa. Dan tentunya dalilnya ya sepaket dengan dalil yang pertama tadi. Dalil yang pertama tadi apa? Melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Kemudian tapi kita mau menambah dengan dalil yang lain. Dalil yang lain berkaitan khusus dengan apa? Penghapusan dosa. Nah, dan ini juga sebenarnya sudah kita jelaskan ketika kita membahas berkaitan dengan keutamaan ruku. Keutamaan ruku diantara salah satunya adalah innal abda idza qama ila sholati, sesungguhnya, mungkin bisa dicatat, sesungguhnya seorang hamba idza qama ila sholati, ketika dia berdiri untuk sholat,
Sungguhnya hamba ketika ia berdiri untuk sholat, utiya bidzunubihi kulliha. Naam, utiya bidzunubihi kulliha, akan didatangkan seluruh dosa-dosanya. Naam, akan didatangkan seluruh dosa-dosanya. Fawudi'at ala atiqaihi, kemudian diletakkan di atas apa nih? Pundak. Di atas pundak, di atas kedua pundaknya, di atas kedua pundaknya. Innal abda, sungguhnya seorang hamba ketika dia berdiri untuk sholat, seluruh dosa-dosanya didatangkan, kemudian diletakkan di atas kedua pundaknya. Naam. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Setiap kali ia ruku, atau sujud, setiap kali ia ruku atau sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Maka dosa-dosanya akan berguguran. Nah, ini sudah ini. Nah, sudah selesai. Nah, jadi intinya seorang hamba ketika dia sholat, ini ada seorang hamba mau sholat, misalnya nanti mau sholat maghrib, masuk ke masjid, mau sholat maghrib. Maka ketika dia berdiri untuk sholat, sudah berada di atas shaf, maka dosa-dosanya diletakkan di atas pundaknya. Seperti ini. Dosa-dosanya, meskipun tidak kelihatan nanti. Tapi kalau kelihatan, takutnya ya lebih besar dari Gunung Lawu, ya kan? Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, kemudian ketika diletakkan di atas kedua pundaknya, maka dikatakan fakullama raka'a, maka setiap kali ia ruku, kalau seperti ini kan tidak jatuh ini, tidak jatuh. Kenapa ini jatuhnya? Maksudnya kalau berdiri itu biasanya tidak jatuh. Tapi ketika dia merunduk seperti ini, maka bisa jatuh. Maka ketika orang ruku, maka dosa yang ada di pundaknya ikut berjatuhan. Semakin lama dia ruku, semakin banyak dosanya yang akan berjatuhan. Apalagi kalau sujud. Kalau sujud itu turunnya lebih curam lagi, lebih curam lagi. Nah, artinya apa? Lebih banyak lagi dosanya yang akan berguguran. Dosanya yang akan diampuni oleh Allah. Sehingga ketika dia sudah assalamualaikum, artinya apa? Dia sudah ya lepas dari dosa. Dia masuk dengan membawa dosa, keluar dari sholat, dia sudah ya menggugurkan dosa-dosanya. Artinya ketika dia pulang sudah tidak membawa dosa, ya dia pergi cari dosa lagi. Nauzubillah, cari dosa lagi, sholat lagi. Ya memang seperti itu ya, setiap hari kita berdosa, setiap hari kita dosa. Maka setiap hari, setiap waktu kita juga harus sholat untuk menjadi penggugur, pencuci dosa-dosa kita. Maka saya tekankan lagi, ketika kita sujud, nikmati sujudnya, jangan ingat yang lain-lain. Jangan ingat yang lain-lain, bahwa sujud ini nikmat. Kenapa? Karena pada waktu saya rukuk dan sujud, maka ketika itulah dosa-dosa saya akan berguguran. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sujud merupakan posisi terdekat. Sujud merupakan posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya. Seorang hamba dengan Robnya. Nah, sudah. Nah, dalilnya mungkin bisa ditulis, artinya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba
sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah dalam keadaan sujud, dalam keadaan sujud. Nah, hadis riwayat Muslim sama seperti tadi. Hadis riwayat HR Muslim 482. Kalau tadi berapa? Nah, mirip-mirip, dekat-dekat. Ini 482. Nah, masih satu pembahasan berkaitan dengan sujud. Nah, 482. Hadis riwayat Muslim 482. Nah, berarti kita, dan di dalam Al-Quran kita semua sudah hafal dalil yang mengatakan bahwa kita semakin kita sujud semakin kita mendekat. Apa itu bunyinya? Saya bocorkan, surat Al-Alaq. Ayat terakhir yang dimana kita juga disunnahkan ketika membaca ayat ini untuk apa? Untuk sujud tilawah. Wasjud. Nah, apa artinya wasjud? Bersujudlah. Waqtarib. Apa artinya? Nah, artinya apa? Itu artinya semakin kita sujud semakin kita mendekat kepada Allah. Wasjud waqtarib. Artinya apa? Kalau kita mau mendekat sama Allah, maka banyak-banyaklah sujud. Nah, sebenarnya ini saya sudah jelaskan ya di pertemuan yang dulu. Nah, yang di Magetan ya, tentang menyinggung sedikit tentang apa? Tentang sujud. Ada sujud yang dinamakan sujud hati, ada yang dinamakan dengan sujud jasad, anggota tubuh. Ya, sujudnya anggota tubuh kita ketika kita meletakkan kepala kita di bawah, itu namanya sujudnya anggota tubuh. Tetapi jangan lupa di sana ada sujudnya rajanya anggota tubuh. Apa itu rajanya anggota tubuh? Sujudnya hati. Nah, maka jangan sampai ketika kita sujud, anggota tubuh kita sujud, tapi hati kita meninggi. Hati kita tidak sujud. Hati kita tidak mendekat kepada Allah. Kepala kita turun, tetapi kita mengatakan dalam hati kita, saya lebih mulia daripada tetangga saya yang tidak sholat. Saya lebih afdol, lebih soleh, lebih bertakwa daripada tetangga saya yang tidak bangun malam. Saya bangun malam, qiyamul lail. Nah, maka kita katakan bahwa dosa daripada orang yang merasa lebih mulia, itu dosanya jauh lebih besar daripada orang-orang yang berbuat maksiat. Orang-orang yang mungkin berjudi. Kenapa? Karena ini namanya dosanya iblis. Dosa iblis yang menghalangi iblis menjadi penghuni surga, yang menjadikan iblis dikeluarkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yaitu karena ada satu kata di dalam hatinya, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Saya ini senior, Adam ini junior saya. Saya ini orang lama di sini, dia ini masih baru. Masa saya disuruh sujud sama orang baru? Masa saya disuruh sujud sama junior? Biasanya kan gengsi, ya kan? Kita sujud, kita hormat, kita dipimpin oleh orang bawahan. Kita sudah lama di sini, misalnya tiba-tiba ada orang baru, tiba-tiba jabatannya lebih tinggi. Masa saya sujud sama dia? Nah, ini ciri-ciri orang sombong. Nah, ciri-ciri orang sombong. Tidak ada senior junior, tidak ada senior junior. Yang paling mulia akramakum, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Itu tidak ada senior, ini orang baru, ini orang lama, ini penduduk kampung, ini pendatang, tidak ada. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan lama, bukan baru, bukan junior, bukan senior. Maka dia tidak mau sujud. Kenapa? Dia lebih senior. Pahalanya sudah setinggi langit. Adam baru diciptakan langsung, bayangin, iblis ini lebih mulia daripada malaikat. Ibadahnya luar biasa, kedudukannya jauh lebih tinggi daripada malaikat. Yang biasa kalau kita lihat orang soleh, seperti malaikat, ya kan? Malaikat aja luar biasa, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma
marun. Dia tidak pernah ingkar terhadap perintah-perintah Allah. Itu malaikat. Iblis di atasnya lagi sebelum ada Adam. Nah, derajatnya tinggi. Tiba-tiba ada makhluk baru namanya Adam. Diciptakan dari tanah. Ini diciptakan dari api. Tiba-tiba yang diciptakan dari api ini, yang kedudukannya sudah tinggi, lebih tinggi daripada malaikat, yang ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, tiba-tiba yang tinggi ini disuruh sujud sama yang baru diciptakan, yang baru ada. Nah, kira-kira kalau kita di posisi iblis mau sujud tidak? Mau patuh atau tidak? Hah? Ya gengsi, gengsi. Mana ada ya kan? Mana ada. Nah, pendatang tiba-tiba disuruh, ini suruh hormat sama ini yang sudah tinggi jabatannya, ya, anggaplah panglima sama yang baru daftar tentara misalnya. Ya, panglima disuruh sujud menghormati apa? Ya, yang baru masuk daftar tentara. Nah, ya biasanya tidak mau. Siapa antum ini bintang 5, ente bintang apa? Bulan aja tidak, ya kan? Bintang film. Nah, itulah iblis. Itulah iblis. Makanya dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu mencipta ya Allah, engkau menciptakan saya dari api, sedangkan siapa ini makhluk yang baru ini, yang ecek-ecek ini, junior ini, ya, diciptakan hanya dari tanah. Ngapain saya sujud sama dia? Gengsi lah saya, gitu katanya iblis. Gara-gara itu, satu kata itu, akhirnya Allah murka, dia dikeluarkan dari surga dan dia kekal di dalam neraka, menjadi apa? Roisul qaum fi neraka. Nah, menjadi penghulu, menjadi ketua, ya, orang-orang di neraka. Karena dia tidak mau sendiri, dia berdoa sama Allah, ya Allah anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, ya Allah, kalau begitu ya aku terimalah, ya, iblis saking gengsinya, mending masuk neraka daripada saya sujud. Gitu. Ya kan? Mending saya dipecat daripada saya harus hormat. Mending saya keluar daripada saya harus hormati orang baru ini, misalnya seperti itu. Ya, jangan sampai kita iblis ini. Ya, jangan sampai kita mengikuti jejaknya iblis. Nah, hati-hati. Nah, akhirnya apa? Allah mengabulkan doanya. Innaka minal munzarin. Wahai iblis, oke lah. Nah, karena ya mungkin menghargai jasa-jasanya dulu sebelum dia membangkang, akhirnya Allah kabulkan. Oke, sekarang tak kabulkan. Oke, saya akan tangguhkan engkau, berikan engkau umur panjang sampai hari kiamat. Engkau bebas, ya, menghasut, ya, hamba-hambaku dari bani Adam. Nah, makanya iblis ini dapat ini, ada ini iblis sama bala tentaranya di sekitar kita. Nah, dan mereka paling benci kalau kita sholat. Iblis itu tidak akan membiarkan kita sholat dengan khusyuk. Karena kalau sholat kita sudah bagus seluruh amalan kita. Kalau sholat kita bagus, maka ini akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholat kita hancur, sudah iblis duduk santai ngopi, ya, ngopi, ya, hancur kita sudah. Kalau sholat kita hancur semua, ya kan? Karena inilah yang paling pertama dihisab. Nah, kalau sholat kita hancur, maka tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya jangan heran kalau kita sholat, yang lupa pun jadi ingat. Ya itu iblis, saking sungguh-sungguhnya dibantu iblis. Masya Allah, semua yang lupa, yang tidak terfikirkan difikirkan, yang tidak gatal jadi gatal. Nah, tadi tidak gatal, tiba-tiba sholat kok gatal semua. Nah, gitu. Itu iblis itu ternyata, ya, itu iblis. Nah, kenapa? Ya, dia tidak mau kita. Dia tidak mau. Oh, gitu. Ada semutnya ya. Nah, tidak ada apa-apa, joget gitu kan, gerak. Nah, kenapa? Ya iblis itu ternyata
iblis. Makanya banyak-banyak minta tolong, minta perlindungan sebelum sholat. Makanya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal sholat. Nah, lanjut ini. Yang keberapa nih? Berarti posisi terdekat kita ketika kita sujud. Tapi dengan syarat usahakan jangan sampai anggota tubuh saja yang sujud. Usahakan hati kita juga sujud. Kalau anggota tubuh kita sujud, hati kita tidak sujud, apakah itu mendekat sama Allah? Ya tidak. Kenapa? Karena dia sombong, hatinya meninggi. Apa ada orang yang meninggi dekat sama Allah? Ya tidak. Orang yang paling, artinya apa? Orang yang paling dekat sama Allah artinya orang yang merendah tadi. Kira-kira yang mana yang kita pilih? Ini diberi pilihan. Kepalanya sujud tapi hatinya meninggi, atau badannya tegap tapi hatinya merendah. Pilih yang mana kira-kira? Pilih yang sujud dan merendah. Itu yang pertama. Tapi kalau pilihan yang tadi, maka tentunya kita milih yang tegap tapi merendah. Meskipun tegap tapi hatinya tetap merendah. Artinya apa? Kita bisa mendekat dengan Allah meskipun kepala kita di atas, seperti ini misalnya. Ya, kita lagi jalan misalnya naik motor, tetapi hati kita merendah, itu artinya kita mendekat kepada Allah. Itu artinya sujud hati. Dan sujud hati itu artinya mendekat sama kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa fis sujud. Naam. Ini tentang kedekatan. Ini tadi poin pertama. Poin yang kedua tentang kedekatan. Kalau orang sudah dekat sama Allah, antum. Nah, kita punya kaidah. Nah, kita punya kaidah bahwa hukum kedekatan itu bersanding lurus dengan hukum kemudahan. Kalau kita dekat dengan Pak RT, urusan tentang sama Pak RT akan dimudahkan. Dekat dengan Pak Kua, ya dimudahkan juga. Dimudahkan, mau satu, mau dua, dimudahkan sama Pak KUA. Nah, kemudian intinya ketika kita mendekat dengan orang, maka urusan kita akan lebih mudah. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah mendekat sama Allah, maka artinya apa? Masalah-masalahnya, urusan-urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau ada masalah, minta tolong dengan dua hal. Dengan apa? Dengan sabar. Sabar dulu. Jangan buruk sangka sama Allah. Setelah sabar, belum selesai masalahnya, perbanyak sujud, sholat. Karena di dalam sholat itu ada kemudahan. Nah, kenapa? Karena ketika kita sholat, kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita. Kalau kita sudah dekat, maka urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih dikatakan, nah, yang kita pernah bahas di Arba'in An-Nawawiyah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi hambaku ini mendekat dengan amalan-amalan nafilah sunnah sampai saya mencintainya. Yataqarrab ilayya, sampai saya mencintai. Artinya orang kalau mendekat sama Allah, ya, kita berjalan, Allah berlari. Kita mendekat sejengkal, Allah mendekat. Nah, artinya semakin kita mendekat, Allah juga mendekat. Kalau kita mendekat sama manusia gini, kita mendekat sama manusia, kita minta bantuan, dia ke sini. Kita dekat lagi, dia lebih jauh lagi. Nah, minta proposal. Mungkin pertama masih dikabulkan. Tapi ketika lihat kedua, bawa proposal lagi. Nah, dikunci rumahnya. Pura-pura sibuk. Nah, itu kalau manusia. Tapi kalau kita mendekat sama Allah, kita mendekat sedikit, Allah 2 langkah. Kita berjalan, Allah berlari. Maksudnya Allah lebih cepat, bukan berarti Allah lari. Jangan dibayangkan Allah berlari. Maksudnya lebih cepat, lebih dekat lagi. Nah, itu Allah. Dan ketika kita sudah mendekat sama Allah, Allah akan mencintai kita.
Artinya apa? Mendekat sama Allah, mengundang cintanya. Dan ketika Allah mengatakan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladzi yasma'u bihi. Ketika saya sudah mencintai seorang hamba itu, maka saya akan menjadi pendengarannya. Naam. Wa basaruhu alladzi yubsiru biha. Maka saya akan menjadi pandangannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Maka saya akan menjadi tangannya, saya akan menjadi kakinya. Naam. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta, saya akan berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia minta perlindungan, saya akan berikan perlindungan. Itulah orang-orang yang senantiasa mendekat sama Allah. Orang yang mendekat sama Allah, dia akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka penglihatannya, pendengarannya, semuanya, ucapannya Allah akan jaga. Allah akan jaga. Apa artinya Allah akan menjadi pendengarannya? Maksudnya Allah akan jaga pendengarannya dari mendengar hal-hal yang diharamkan Allah. Allah menjadi pandangannya. Artinya Allah menjaga pandangannya untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya digunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kayak sudah gelap ini. Nah, coba. Nah, berarti nomor berapa? Biar nomor 3. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Nakhtatim bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam. Ilaikum minni atyabut tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.